Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat Tuhan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran PPKN kelas 10, kita akan bahas di bab 6, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tipe A, ancaman terhadap integrasi nasional. Apakah di kelas kalian ada peta dunia? Coba kalian amati peta tersebut. Nah, kalian dapat menunjukkan dan melihat posisi negara Indonesia berada di tengah-tengah dunia ini. Kemudian dilewati garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial antara lain. Nah, kita lihat di sini ini utara dan selatan. Yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat yang ada di utara dan daerah yang berpenduduk jarang di selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal berada di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis yang ada di selatan. Jadi ekonomi sosialis di utara dan ekonomi kapitalis yang berada di bagian selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di bagian selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Nah, dengan demikian, maka posisi silang Indonesia merupakan potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Nah, apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman di bidang militer, perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir.
Aktivitas ini merupakan ancaman militer menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Suatu negara yang melakukan agresi dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan satu bangsa. Agresi ini mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terkecil. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Kita mulai dari agresi atau invasi. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya invasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali. Yaitu yang pertama, agresi militer pertama dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Yang kedua adalah agresi militer kedua tanggal 19 Desember 1948. Kita lanjut di pelanggaran wilayah. Selain itu, bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, yaitu wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Buktinya, wilayah negara kita pernah ada yang dicaplok dan diakui oleh negara lain. Hal ini menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, sehingga berpotensi terjadi pelanggaran wilayah. Pemberontak bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus diseriusi ditangani oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya, pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Pemberontak bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus serius ditangani oleh bangsa Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut disokong oleh kekuatan asing secara terbuka maupun secara tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DI, TII, PRRI, Parmesta, pemberontakan PKMadium, serta G30S PKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintah yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sabotase. Negara Indonesia mempunyai fungsi pertahanan negara yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, objek-objek vital nasional, dan instalasi strategis dari kemungkinan aksi sabotase. Sehingga harus dilindungi seperti istana negara, gedung MPR DPR, tempat wisata, dan tempat pengelolaan sumber daya alam.
spionase. Spionase merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kegiatan ini tidak mudah deteksi, maka spionase merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Aksi teror bersenjata. Aksi teror yang di ibu kota Jakarta itu bom Tamrin. Aksi teror ini merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Oleh karena itu, segala bentuk teror harus dicegah dan dibasmi agar ketentraman masyarakat tidak terganggu. Gangguan keamanan di laut dan udara. Selanjutnya, gangguan keamanan di laut dan udara juga perlu mendapatkan perhatian. Gangguan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perairan dan wilayah udara terbentang luas menjadikan pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan di udara, adapun bentuk-bentuk gangguan keamanan laut dan udara yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara sebagai berikut. 1. Pembajakan atau perompakan. 2. Penyelundupan narkoba. 3. Penyelundupan senjata. 4. Penangkapan ikan secara ilegal. 5. Pencurian kekayaan di laut. 6. Pencemaran lingkungan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Globalisasi ya, ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar negara secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia. Bentuk ancaman non-militer. 1. Ideologi. 2. Politik. 3. Ekonomi. Dan 4. Sosial budaya. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Dan kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.